Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo membaca sholawat Ibrahimiyah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basari Official. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan, baik yang ada di lewat WA maupun yang bertanya yaitu lewat kolom komentar. Di antaranya saya Ustadz, karena sudah tidak kuat membayar hutang saya, yaitu saya pasrah saja Ustadz. Saya dimarah-marah oleh yang nagih maupun ditelepon terus, diteror terus, ya saya pasrah saja. Bagaimana itu menurut Ustadz? Kawan-kawan, sebelum saya lanjutkan ke permasalahannya atau ke pokok dasarnya yang saya sampaikan tadi, yaitu kepada kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindunginya, memberikan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, sehingga yang punya amanah cepat membayar amanahnya, lunas tidak punya amanah lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Kita lanjutkan. Ya kawan-kawan, kalau yang namanya kita hidup ini kewajibannya adalah usaha. Artinya itu jangan langsung dipasrah. Kalau kita punya hutang, ya tetap kita usaha semaksimal mungkin. Jangan karena usaha kita sekarang lagi lagi down, usaha kita ini lagi terpuruk, terus kita bilang kita pasrah semuanya kepada Allah. Kita tetap kewajiban kita itu yang punya hutang tetap berusaha. Berusaha secara zahir dengan maksimal. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam usaha kita ini kita tidak semata-mata bahwa keberhasilan itu itu karena kita usaha. Hasil dan tidak bisa bayar hutang dan tidak itu adalah karena kita usaha, bukan itu. Berarti adalah bisa dikatakan menuhankan pekerjaannya, atau terlalu berlebih-lebihan menganggap bahwa dengan usaha kita baru bisa bayar hutang. Karena usaha kita terpuruk maka kita tidak bisa bayar hutang. Bukan begitu. Kita kewajiban kita adalah tetap usaha, yang tani kita tetap melanjutkan pertaniannya. Ini dalam meskipun kita belum bisa bayar hutang. Yang pedagang tetap melaksanakan perdagangannya. Yang kerja kantoran tetap melaksanakan kerja kantoran, dan yang guru begitu pula tetap kerja yaitu semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Tetapi tidak boleh menganggap bahwa
semuanya akan selesai dengan pekerjaan kita ini. Itu namanya terlalu berlebihan. Ya. Nah, bagaimana posisinya? Ya, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhasil kalau seorang petani tadi berhasil bagus tanamannya, sukses tanamannya, dapat uang tanamannya, itu baru kita serahkan kepada Allah. Itu namanya adalah baru berserah kepada Allah. Tetap kita ingat, yang pedagang begitu juga, yang pegawai begitu juga. Lah, bagaimana cara ingat kepada Allah selain hanya begini? Oh, alhamdulillah ini karena Allah. Tidak cukup begitu saja. Ya, kita kerja ya, bahwa ada panggilan, ada suara azan. Nah, suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, itu kita berhenti, bahwa itu adalah panggilan muadzin. Ya, panggilan itu adalah panggilan Allah. Semata-mata Allah yang memanggil kita untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Itu namanya ingat. Jadi itu namanya tidak hanya, oh ini karena Allah, tidak hanya begitu saja. Adzan kita berhenti. Berhenti bekerja sejenak, terus melaksanakan sholat. Di awal waktu, ya, ini bagi yang laki-laki ini malah wajib, ya, wajib dan harus di masjid dan berjamaah. Nah, ini namanya ingat kepada Allah. Nah, ini namanya adalah ingat kepada Allah, tidak hanya oh ini kita berkah dari Allah, tidak hanya ucapan saja. Ya, langsung pergi sholat bagi yang laki-laki adalah berjamaah ke masjid. Kemudian jangan lupa kalau ada waktu, bukan ada waktu, jangan lupa sambil bekerja itu adalah di sela-selanya itu membaca sholawat. Kalau tidak bisa dibaca secara kuat, secara lisan, itu dibaca di dalam hati. Nah, itu di dalam hati. Itu namanya juga ingat kepada Allah. Nah, itu adalah kepada Allah. Dan jangan mengatakan bahwa ya kita ini tidak kuat membayar. Kita tidak tahu ya kita tidak tahu yang akan datang. Ya, akan datang ini kita tidak tahu, ya. Jadi jangan mengatakan bahwa kita tidak kuat. Kita bulan ini tidak kuat ngangsur, padahal bulan ini belum selesai. Ya, itu namanya adalah sudah mendahului. Ya, kita harus berprasangka baik, suudzon, harus positif, ya, berpola pikir yang positif. Jangan menganggap bahwa bulan ini tidak bisa membayar. Belum tahu, karena manusia hidup ini sedetik atau 5 menit yang akan datang ini kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak tahu apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa semuanya ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohonlah kepada Allah. Nah, jadi kalau sudah bekerja, sudah ingat kepada Allah, baru kita pasrah kepada Allah. Tetapi kita tetap ikhtiar zahirnya dan ikhtiar batinnya, ya, usaha ikhtiar bumi dan ikhtiar langitnya ini tetap semaksimal mungkin. Ya, jangan
suudzon dengan Allah, ya kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan keajaiban. Jadi nggak tahu kita yang akan datang ini. Taunya bulan ini Allah memberikan keajaiban, memberikan rezeki yang sangat besar yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu, Allah adalah mungkin. Karena Allah juga sudah menjanjikannya bahwa akan memberikan jalan keluarnya bagi orang-orang yang sulit dan akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita tidak tahu yang akan datang. Taunya diberi keajaiban, diberikan rezeki yang akan datang. Tidak tahu, ya. Karena kita kalau sudah bekerja semaksimal mungkin ikhtiar buminya, kemudian kita sudah melaksanakan kewajibannya, bekerja, sesudah bekerja ada panggilan dari Allah berupa adzan sholat, kita berangkat sholat. Itu kemudian dia sudah membaca sholawat, maka di dalam waktu sela-sela waktu itu kita tetap membaca sholawat, terus mendawamkan sholawat. Itu sudah dijanjikan ya oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila umatku ada kesulitan, perbanyaklah membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi yang masalah hutang pihutang itu ya tetap kita usaha semaksimal mungkin. Itu ya. Jadi jangan cepat putus asa. Dan jangan ya, putus asa itu kan malah negatif ya. Bagaimana Allah mau memberikan keajaibannya, memberikan berkahnya. Malam begitu juga. Kalau kita merasa amanah kita belum selesai, malam kita bangun jam 1/3 malamnya kita mendawamkan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Malam Jumatnya malah diperbanyak. Jadi yakinlah bahwa Allah akan menolong kesulitan-kesulitan kita. Ya, jangan hanya bagaimana ini Pak, nasib saya seperti ini, saya sudah tidak punya rumah. Ayo, yakinlah Allah akan menolong kita. Jadi usaha maksimal, tidak terus ibadah saja ya, tidak boleh. Ya, kita usaha bekerja maksimal dan jangan lupa ibadahnya juga maksimal. Membaca sholawatnya juga semakin meningkat. Insya Allah ya, kalau sudah kita laksanakan seperti itu, baru tawakal, baru pasrah kepada Allah. Nah, kita sudah berusaha jalur bumi, ikhtiar bumi dan ikhtiar langit sudah selesai, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namanya baru pasrah. Ya, itu diantaranya jawaban kawan-kawannya. Yakinlah ya, membaca sholawat diperbanyak, sudah banyak testimoni orang-orang yang diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak 1, 2, tidak 10, 20, sudah banyak. Nah, jangan kita sudah maksimal selawatnya, banyak testimoni. Yang ada yang mendawamkan sholawat itu seharinya 10.000, 15.000, bahkan ada yang sampai 25.000. Nah, itu saja yang saya sampaikan menanggapi kawan-kawan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Ilmu ya begitu juga, tidak hanya cukup mengetahui, oh saya sudah paham enggak, itu langsung dipraktekkan.
insya Allah doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi kawan-kawan ya yang mau tanya langsung ke WA silakan. Yang mau langsung tanya ke Riyadho, tanya langsung itu adalah pada hari Minggu jam 9 pagi. Itu adalah insya Allah saya live dan bisa langsung ditanyakan gitu ya. Langsung ditanyakan pada waktu live. Kemudian yang mau ikut sholawatan berjamaah itu adalah pada malam Jumat sesudah sholat Isya. Malam Jumat sesudah sholat Isya ini diikuti orang banyak. Siapa yang mau berdoa bersama-sama tiap malam Jumat sesudah Isya kita live yaitu di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang punya keajaiban, punya berkah membaca sholawat, tolong dikirimkan ya di kolom komentar atau di WA saya. Semuanya tadi yang masuk grup begitu juga. Silahkan masuk grup. Ya, tidak bayar. Dan yang silaturahmi atau yang tanya mohon sabar. Karena banyak ya. Yang begitu pula yang komentar yang belum saya balas, semuanya akan saya balas. Hanya sabar ya, itu saja. Dan kami persilakan dikirim ke 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Mohon maaf dan saya tunggu kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. See you next time.